ke bahasa Indonesia jadi Budi, bodoh, stupid. Sorry ya Bang Juma, maaf Bang Juma. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang nggak layak dia diajak diskusi. Mending kita diskusi sama monyet daripada dia. Kalau monyet kan ngerocos wajar. Ini ada manusia. Karena otaknya nggak ada kan kalau monyet ya Bang. Nggak, jadi teman-teman di bawah, kita tuh harus paham ya, yang namanya sebuah nama, mau dari negara manapun, dari bulan sekalipun, tetap aja namanya bulan ya bulan. Nggak mungkin nama Johan ya dalam bahasa Amerika diartikan dalam bahasa Indonesia jadi Budi, kan nggak mungkin ya. Kecuali makan dalam bahasa Arab, apa itu artinya dalam bahasa Indonesia, itu baru. Ini sebuah nama. Tadi dia bilang, tadi dia framing, kenapa pakai bahasa Arab, itu nama, botol. Kalau nama mau dari bahasa apapun, nama saya Madam, mau nama saya siapa, Betty, di luar negeri juga tetap Betty. Nggak mungkin Betty jadi Rohana, nggak mungkin. Pakai otak lu dong, botol. Lanjut Bang Juma, maaf. Betul, jadi ini ada cerita, ya, ada cerita orang Bugis nih, cerita orang Bugis. Anaknya lahir, karena anaknya itu kemudian unik, maka si bapak memberikan nama anaknya ini dengan panggilan ala Bugis, yaitu Lasok Bolong. Maka dipanggillah dia, si bayi ini begitu besar sampai dia mahasiswa dengan panggilan Lasok Bolong. Suatu ketika si Lasok Bolong ini kuliah, luluslah dia di salah satu perguruan ternama di Jakarta. Nah, pada zaman itu belum ada HP dong. Jadi orang tuanya sering ngirim surat ke si Lasok Bolong, anaknya yang kesayangannya, anak tunggal ceritanya. Jadi setiap kali dikirim surat kepada anakku Lasok Bolong di Jakarta, ya yosoe ambokmu marut danila dei koi konna panna pimurewe nasabak malah salah asa indokmu. Setiap kali ngirim surat pasti menggunakan bahasa daerah. Suatu ketika teman kosnya itu terima suratnya. Ini surat dari Bapak Celo. Iya, kenapa emang? Loh, gokil ya. Babe lu tiap kirim surat kok pakai bahasa daerah mulu. Bisa nggak sih pakai bahasa Indonesia aja? Jadi karena dia malu tuh, singkat cerita dikirimlah surat balasan ke babaknya. Hei ambokku ilalem marut danik wasaweni, mohon kiranya ke depan kalau kirim surat kepadaku gunakan bahasa Indonesia. Anakmu malu di tengah-tengah anak kota Jakarta metropolitan menerima surat dari orang tua dengan bahasa daerah. Nah, orang tuanya ngerti tuh. Jadi besok hari ketika dia kirim surat ke anaknya, apa yang tertulis di sampul surat teman-teman? Kepada anakku tersayang si penis hitam di Jakarta. Diterjemahkan seluruhnya. Nama juga diterjemahkan. Yang tadinya Lasok Bolong menjadi penis hitam. Ini celakanya. Kalau nama, tanda daripada oknum itu dirubah, diterjemahkan. Yang tadinya panggilannya Lasok Bolong diindonesiakan menjadi nonot hitam. Bukannya mendatangkan kebaikan dari temannya, begitu temannya terima surat, lagi-lagi dia lagi kuliah nih, lagi mid semester, temannya lagi yang terima kepada Ananda si penis hitam di kosan Melati kamar 2. Loh kok ini buat si Lasok, ini kok dibilang sama bapaknya si penis hitam. Tambah malu dia. Jadi kirim surat lagi. Ayahanda yang tercinta, lain kali jangan dong dibikin malu anaknya. Masa bapak panggil saya penis hitam? Bapaknya balas, loh kan harus bahasa Indonesia nak. Maka semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Inilah yang terjadi kalau seperti akal-akalan si Bahlul tadi. Nama Tuhan jelas itu adalah nama Tuhan dalam
bahasa Arab. Jadi kalau dipakai di Indonesia tetap saja Allah. Dalam bahasa Jepang tetap Allah. Bahasa Inggris tetap Allah. Kemanapun pergi tetap aja Allah. Dia mengambil kata Allah ini dengan menuliskan ALLAH dan membacanya Allah. Padahal itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sudah ditunjukkan si penis hitam ini. Tapi karena memang otaknya hitam, penisnya hitam, sakarnya hitam, otaknya hitam, hatinya hitam, ya gelap. Jadilah seperti tadi. Padahal kalau orang Kristen pingin kali menggunakan kata Allah, silakan. Anda mau merujuk kemana? Saya kasih data. Mazmur 10 nomor 7, Yosua 24 nomor 26. Coba Bunda Rahma bisa buka ini lasuk bolong. Kok lasuk bolong? Bisa buka kamera. Mati meja. Iya. Bunda Rahma kan tidak punya lasuk bolong. Silakan Bunda. Silakan dibuka Bun. Yosua 24 nomor 26. Mati meja. Yosua. Mainkan. Yosua 24. Iya. Yosua 4. Yosua 24 26. 24. Kita lihat ya si penis hitam ya. Astagfirullah. Ngeri kali Gurunda. Bisa Ini Iya, tadi Dimas kan ada Oten yang anteng surat. banget ini. Dibesarin. Paralel Bunda. Oh, ya Allah. Ya Bunda. Dulu kau bilang burung tadi. Iya. Suah. Jadi sekedar diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian, kami orang Bugis kalau nama Lasso itu artinya laki-laki yang sangat satria, laki-laki yang sangat jantan, yang tetap kekar berdiri kokoh, apapun masalah, apapun musibah, apapun cobaan, apapun kemudian kendala, mereka laki-laki Bugis tetap berdiri kokoh dan kemudian kuat. Ya. Jadi tidak salah kalau orang Bugis itu dipanggil Lasso. Itu nama tidak sembarang dikasih. Itu nama-nama orang-orang yang memiliki darah biru baru bisa memiliki nama itu. Karena mereka tetap berdiri kokoh tegang. Kok tegang pula? Keras maksudku, keras dalam menegakkan kebenaran. Dan jangan disalahartikan. Silakan Bunda. Kita baca. Coba lihat Bun. Kenapa kabur Kisedeng ya Allah? Iya, lain kali beli HP jangan yang merek ini, merek Lea. Pipo ini Gurunda, maklum ekonomi standar. Itu tebus murah itu Gurunda, tebus murah di Alfamidi. HP-nya terbuat dari kayu, kulit singkong jadi kayak gini jadinya. Nah, itu udah bisa tuh. Nah, coba dibaca. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah atau Theos ya. Gimana bacanya kalau ini perjanjian lama? Lalu ia Elohim. mengambil batu-batu, Elohimnya. Lalu ia mengambil batu-batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat. Nah, coba pohon kudus besar Tuhan. ini bahasa Ibraninya apa? Pohon besar. Iya. Oh mama Itu tadi Yosua 24:26 ya Gurunda ya. Iya. Pohon besar bahasa Ibraninya apa? Oh mama Oh, oh mama. Tuh. Allah. Pohon besar ALLAH. Apa artinya bahasa Indonesianya? Pohon besar. Nah, Besar. kalau Besar. kalau mau merujuk ke situ silakan. Allah Bapak, pohon besar Bapak. Allah anak, pohon besar anak. Mana yang betul? Atau mau yang ngambil kata Allah saja? Ini kan lengkap nih. Alef, lamet, alef, he. Nah, sekarang coba masuk di dalam Mazmur 10 nomor 7. Mazmur 10:7. Ya, jadi kalau mereka memaksakan itu bahasa Indonesia, bukan, itu bahasa Ibrani. Dan itu artinya pohon besar. Ya. Mazmur 10:7. Mulutnya penuh dengan sampah. Kenapa ini HP murah? Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan,
di lidahnya. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Sumpah Ya, coba serapah. sumpah serapah bahasa Ibraninya coba. Sumpah serapah. Kawan ya, sumpah serapah. Oh, Mama. Alah, Mak. Alah. Apakah yang tadi Allah yang tadi atau Allah yang ini? Yang pohon atau sumpah serapah? Mana yang betul? Atau dalam bahasa Yunani kali ya? Coba di dalam bahasa Yunani, Bun. Yohanes 5 nomor 22. Yohanes 5:22. Yohanes 5:22. Mana dia? Bapak tidak menghakimi siapapun. Dia tentaranya pemurah kasih nah. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Coba buka di kata melainkan, Bunda. Apa bahasa Yunaninya melainkan di situ? Ada nggak kata melainkan di situ, Bun? Melainkan. Iya. Dua tiga lima. Allah. Atau ini? Atau yang ini? Yang mana? Allah dalam bahasa Yunani artinya melainkan atau tetapi. Allah dalam bahasa Ibrani apa tadi artinya? Sumpah serapah atau pohon. Serapah. Pohon besar. Atau Iya. melainkan. Ya, mana? Pilih mana suka, Oten. Tidak ada rujukan ke situ kan? Jadi satu-satunya rujukannya adalah Al-Quran. Nah, inilah teman-teman sekalian. Kalau mereka masih enggak, Allah itu adalah apa? Allah apa? Lasuk bolong. Masya Allah. Nggak ada kata Allah itu di dalam original teks itu nggak ada. Kalaupun ada sumpah serapah atau pohon, pilih mana suka. Menyembah pohon atau menyembah sumpah serapah. Oke. Atau menyembah lama. Dimas, Kristen Dimas. Dimas Kristen. Kristen dia, Bun. Iya. Ah, itu yang mana itu? Apa penis bolong? Bukan. Apa? Apa itu? Apa ini? Apa itu tadi? Pohon Pohon besar. pohon besar. Pohon besar. Kok jadi gitu, jauh banget udah. Udah lama. Jauh banget. Gara-gara Bang Zuma, gara-gara Gurunda dia, aduh. Kok ingat-ingat penis. Mana ada saya bilang gitu nggak loh. Enggak ada loh, Enggak loh. Bunda Rahma nih. Kayaknya Bunda Enggak Rahma loh. ini bayang-bayang. Bunda Rahma ini Bang Zuma jelasin apa dia traveling kemana-mana nih, heran aku lihatnya nih. Silakan Dimas. Udah kau pahami kan? Jadi Tuh, intinya pilih salah satu. ya Bang Juma izin ya. Jadi gini, setiap kita baca di dalam Bible mereka ada kata-kata Allah, ALLAH. Mereka marah Bang. Dia bilang, kenapa kau bilang Allah? Itu Allah katanya. Nah, kalau dia pintar, Allah itu ALAH. Nggak ada double L. Ya, jadi para oten punya malu dong sedikit gitu. Kalau lu nggak punya ya reference dalam kitab lu dan tulisan di dalam kitabmu udah dijelaskan tadi tanpa double L, punya malu dong ya, udah nyuri ya. Jangan semuanya lu framing. Mereka Lanjut. gini Bun, mereka ginilah. Mereka punya kemaluan tapi nggak ada rasa malu. Oh jelas. Terus Bunda yang paling parah gini, mereka selalu framing gini, Islam, lu cewek kotak setengah, mending lu punya otak daripada lu nggak ada otak gitu. Jadi penting lah punya setengah ya kan Bunda, masih bisa berpikir gitu. Kalau nggak punya otak yang susah. Lanjut Bunda, Bang. Silakan Dimas.
bertanyalah apa yang belum kau pahami tentang kata tadi ALL itu di Bible makan. Saya tidak perlu bertanya. Misal kalian ini bahas pasal Abang Suma ini bahas pasal bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Saya pun tidak tahu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Pasal saya punya Alkitab itu terjemahan langsung bahasa Melayu. Ya itu dari Talu. Kok jadi nangis dia? Bentar madam, dia nangis kayaknya tadi pagi dia nggak kayak gini suaranya. Iya, itu deritanya. Itu dari Talu. Kok lu tahu nggak di Indonesia ini semua kita sabar, sholat Bun, Madam, Arab. Bunda Madam, sabar Bun, beliau ini mau belajar kami. Semua kita ya itu deritanya lah ya. Madam, hargai Gurunda dong, hargai Bang Zuma dong. Kenapa jadi ngoceh semuanya? Mila Nois, Bunda Mila Nois, kenapa bisa itu Bun? Silakan Gurunda sama Bang Dimas. Silakan Ya, kau apa bertanya Dimas. deritanya apa? Saya pun tidak tahu Bang semua. Sebetulnya kita maksud itu derita apa? Iya, jangan tersinggung Bang, saya bercanda aja. Apa yang Anda ingin permasalahkan dari materi yang kita sajikan barusan? Silakan. Saya pun bingung ini penjelasannya Bunda tadi. Dia bilang menderita. Ya kalau saya memang jelas-jelas memang tidak tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itu saja. Enggak, yang dijelaskan tadi ini materi yang tadi itu Bang, di agama Kristen kok ada sebutan Allah di situ, sedangkan rujukan kata Allah ini hanya ada di kata Ibrani, bahasa Yunani dan bahasa Indonesia, sedangkan Allah itu hanya ada di dalam bahasa Arab, gitu Bang. Kalau Abang Suma bertanya seperti itu ya, kata Allah itu kan memang sudah ada di Alkitab. Jadi saya pun tidak tahu kan itu Enggak kan ada. dari Israel kalau kan Anda ini terjemahannya. enggak ada di Israel. Kalau di Israel Bang. Kalau di Israel kata Allah itu tadi yang saya sampaikan. Di Israel itu kata Allah itu artinya sumpah serapah. Gitu. Pasal ini kan Bang. Ya, apakah saudara menyembah sumpah serapah? Itu dulu. Apakah saudara menyembah sumpah serapah? Apakah saudara menyembah sumpah serapah? Orang Kristen itu hanya menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus, bukan menyembah sumpah serapah. Terus kenapa saudara menyebutnya? Saya jelaskan sama Abang. Udahlah, ampunlah saya. Silakan saudara yang lain dilanjut. Saya kalau orang ndak nyambung antara otak dan lidahnya dan telinganya itu sulit bagi saya untuk diskusi. Kalau telinga kerja sendiri-sendiri dengan kuping, dengan lidah, saya susah dialog sama orang seperti itu Bang. Silakan dengan teman-teman saya yang lain yang bisa menangani yang kayak Anda ini. Silakan. Ini Gurunda, bentar aku sapa dulu ya. Mata Guru. Ya. Mata. Ini ada Gurunda di sini. Silakan diskusi, silakan bertanya. Nanti nggak usah ngasih saran lagi ya, nggak usah sok-sokan kasih saran. Kalau mau tanya silakan langsung bertanya. Ini aku mau nanya satu ini, Juma. Ini aku konsep 72 bidadari itu kayak mana itu, Bang? Konsep 72 bidadari. Itu memang agak kurang dari konsep yang Yesus ajarkan kepada muridnya 100 istri. Tetapi tidak ada baik itu, Bang. Yesus semua itu tidak ada ya. Silakan Juma. Matius 19 nomor 29, bonyok. Sepaten kau tidak paham Bible, jangan kau gurui saya. Jadi gini kawan, bidadari itu adalah alat yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy yang beringas terhadap wanita pada zaman itu, yang gila berzina, gila main perempuan. Karena sebelum Islam datang,
batasan wanita terhadap satu laki-laki itu nggak ada. Tidak ada batasan memiliki istri atau memiliki wanita, itu nggak ada sebelum Islam datang. Islam datang mengatur cukup 4. Nah, terkait bidadari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kemudian Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang jahiliyah meninggalkan persinahan dan melakukan persetubuhan hanya kepada bini. Barang siapa yang menjaga kelaminnya dari hal-hal maksiat, maka kelak di surga Allah menjanjikan kepada mereka pelayan-pelayan sebanyak 72. Seperti itu saudaraku. Jadi 72 ya. Sama jadi, seperti Yesus menjanjikan pengikutnya 100 perempuan. Jadi, gitu. Tapi itu dulu ya, waktu zaman jahiliyah ya. Ya, untuk mengajak kemudian orang-orang jahiliyah meninggalkan kemaksiatannya. Sama seperti wanita, Allah menjanjikan kepada mereka perhiasan nanti di surga. Wanita dan laki-laki itu berbeda keinginan. Wanita cenderung cinta kepada materi, harta, berlian, emas, permata, intan, dan seterusnya. Sedangkan laki-laki, ujung-ujungnya laki-laki dalam pencariannya itu wanita. Sekuat apapun laki-laki pasti ujung-ujungnya wanita. Begitu juga perempuan. Secinta-cintanya perempuan terhadap laki-laki, ujung-ujungnya pasti materi. Itu hukum alam. Itu hukum alam itu. Bang, maafkan saya kalau saya berbicara mengenai global. Ya, sekarang coba Anda tanya istri Anda. Coba Anda tanya istri Anda. Jujur tapinya. Mana yang istriku suka? Laki-laki yang ganteng atau harta yang melimpah? Lalu tanya suami-suami, mana yang Anda pilih? Harta, jabatan, atau wanita? Pasti jawabannya wanita. Kalau laki-laki disuruh milih. Ya oke bang, oke saya paham. Maka kemudian Islam datang mengajak orang meninggalkan kemaksiatan dalam hal perzinahan dengan janji bidadari. Dan itu tidak akan mencederai akidah Islam. Kenapa? Al-Quran menarasikan begini. Saya bacakan ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebajikan, baik dia laki-laki ataupun dia adalah perempuan, sedang mereka adalah orang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka laki perempuan tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu dicatat itu. Iya. Itu dicatat. Oke, saya paham. Oke. Silakan. Jadi berarti itu cuma janji ya, enggak kenyataan itu nanti. Saudara, di surga itu Allah sudah menyiapkan keindahan, menyiapkan kebahagiaan, menyiapkan kemudian kenikmatan-kenikmatan. Yang tadi yang saya jabarkan, laki-laki itu gemarnya, nikmat hidupnya itu wanita. Yang perempuan nikmat itu hidupnya itu harta. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan nanti di surga. Mereka tidak dirugikan sedikit pun, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kenapa? Allah Maha Pencipta ini tahu apa yang diinginkan oleh laki-laki dan apa yang diinginkan oleh perempuan. Makanya dikatakan begini, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard wa uiddat lil muttaqin. Uiddat lil, kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa baik perempuan maupun laki-laki. Begitu saudara. Nah sekarang kalau kita kalau kami umat Islam di surganya nanti disediakan kemudian pelayan-pelayan, harta yang berlimpah, kesenangan-kesenangan, berkumpul bersama anak, istri, keluarga, ayah, bapak, dan seterusnya, ibu, dan seterusnya. Kemudian kami diberikan pelayan-pelayan berupa bidadari-bidadari yang cantik. Boleh dong saya bertanya, apa yang Kristen dapatkan nanti di surganya Kristen? Silakan Bung. Jadi Bang,
Itu kan dulu kan zaman jahiliyah. Sekarang kenapa selalu itu sering saya dengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz? Kenapa? Kenapa masih? Kenapa apakah ceramah? masih relevan itu? Iya kan saya sudah bilang baru saja janji. saya, saudara, baru saja saya katakan kami umat Islam kelak diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan bersama berkumpul dengan keluarga kami. Kami disiapkan pelayan-pelayan yang cantik, yang kemudian menyenangkan hati kami. Itu yang disediakan Tuhan kepada kami umat Islam. Saya balik nanya, apa yang disediakan Tuhan kalian di surga kalian nanti? Kalau kami di Islam kan sudah jelas tuh, dan Al-Quran mengatakan begini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin, sorry, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Nah, itu ayatnya. Tolong ditegur kalau saya keliru, teman-teman. Aku Tuhan akan melenyapkan segala rasa dendam, segala rasa benci, iri, cemburu yang ada dalam hati penghuni surga. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan yang disediakan. Al-Quran surah surah Al-Hijr ayat 47. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, itu di Islam tuh. Tak ada lagi dendam, tak ada amarah, tidak ada cemburu, yang ada hanya kebahagiaan. Itu yang dialami umat Islam nanti di surganya. Pertanyaan saya, boleh dong sedikit ingin tahu, ingin ngintip surganya Kristen. Yang saya tahu di dalam kitab saudara, di Kristen itu banyak pesundal-pesundal, kemudian di surganya maksudnya di situ ada perang naga, di sana ada Tuhan yang datang dalam api, nyala api, kemudian di mulutnya keluar api, kemudian di hidungnya keluar asap yang membumbung, kemudian matanya keluar nyala api, bahkan tubuhnya berasal dari api. Nah, selain itu tadi yang akan menjadi tontonan di surga, apalagi yang Kristen dapatkan di surganya? Silakan. Kami surga itu nggak ada dijanjikan gini. Lalu apa ya? Lalu surga enggak, itu adalah yang saya tanya apa? Indah gimana indah? Bagaimana indah di surga? Gak ada ya, surga di itu aja, surga Bang. di indah apa ya? Saudara coba jelaskan. Apapun yang lain, surga itu adalah. Iya, yang tadi Anda katakan indah itu indah gimana? Coba. Yang Anda katakan indah tadi itu gimana? Gak ada kesusahan di surga, itu aja. Iya, yang Anda katakan tidak ada kesusahan itu gimana ceritanya, Bang? Itu mah Islam. Ada kesusahan di. Ya, Anda meniru Islam berarti. Gak ada. Anda meniru Islam berarti. Enggak. Saudara, yang saya tanya, apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan? Gak ada kesusahan. Bicara sendiri dia kan, teman-teman. Dalilnya mana, Bang? Dalilnya mana? Coba saya mau baca. Gak ada kesusahan di surganya Kristen. Iya. Siap. Di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya? Ada kayak gini itu sudah bidadari. Ada dalilnya di mana? Ada apa? Enggak ada di situ. Dalilnya di mana, Bang? Kesusahan aja, enggak ada kesusahan. Boleh nggak saya minta sekali lagi, Bang, ya? Jangan bicara sendiri, Bang, ya. Jangan kayak orang gila di sini, Bang. Saya minta dalil. Silakan, Bang. Saya bukan teologis. Ya, lalu Anda ngomong asasnya apa? Anda ngomong berdasarkan apa ini? Dalil sama saya. Anda ngomong berdasarkan apa? Berdasarkan yang dari hati saya lah. Oh, ya udahlah, Bang. Anda istirahat dulu ke gereja dulu, Bang. Makan bangku. Sama kami. Makan bangku di sana, Bang. Di gereja makan bangku, Bang. Telan itu meja supaya ada dalil. Beragama tanpa dalil hanya akal-akalan. Itu tempatnya di gereja, bukan di sini, Bang. Abang tuh, Bang. Di gereja, Bang. Di gereja, Bang. Makan karpet di sana, Bang. Bang. Telan itu pondasi gereja. Kalau Anda tidak punya dalil berbicara tentang agama, ke gereja, Bang. Silakan di gereja. Di gereja bagus, Bang. Bukan di sini tempatnya. Di sini kita adu jatah. Adu data kita di sini, Bang. Bukan adu congor kita di sini. Tapi selama kalau di bumi kita akan mengalami kesusahan. Aduh. Makanya nggak ada lagi orang bisa ditipu, abangku. Izin ya, dia langsung. Nggak ada lagi orang mau ditipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, apa kabar? Ya, Aki, sehat, Aki.
Alhamdulillah sehat. Aki, saya mau sampaikan ini, Aki. Siap. Selamat dulu, Aki udah jadi bintang film nih. Ya kan? Wih, mantap kali. Wih. Iya. Cuman maksud saya satu aja nih, guys, Aki. Jangan semua lah prestasi itu diambil. Itu yang pada menghujat Aki masih pada pengangguran loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, tolonglah kasih juga lah kesempatan orang itu, Aki. Semua kali Aki ambil lah. Kasihan mereka. Tapi kayak mana dikasih kesempatan mau ketemu minta saya kasih tanda tanganku tapi sembunyi di batang sawit, gimana ceritanya? Oh. Saya itu tujuannya ke sana. Manusia pertama yang mendapatkan tanda tangan dari aktor film Doti itu dia, tapi dia sembunyi di pelapa sawit. Sulit lah. Ada juga yang saya mau kasih tanda tangan, saya mau tanda tangan juga di kopia merahnya tapi nggak nongol-nongol. Susah itu. Biasa. Daripada dia ngomong sendiri di belakang terus ya kan ya, mending ketemu saya kasih tanda tangan. Tapi tanda tangannya bukan pakai pulpen, bukan pakai pulpen, tapi seperti tanda tangannya orang-orang Yahudi, pakai ludah. Pakai ludah. Sesuai dengan ayat ya, Ki ya. Ludah dan keselamatan itu hanya datang dari Yahudi ya. Iya betul. Allahu Akbar. Gimana kabarnya Hi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Aki. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur. 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 Syukur.